Gue Andre, setahun terakhir gue udah terbiasa ngerjain semuanya sendiri. Dulu gue gak pernah ngerasa sendirian, karena selalu ada satu orang yang siap ada buat gue kapanpun gue butuh. Kak Sarah, dia bukan cuma kakak, tapi dia sahabat terbaik gue. Kita sering banget ngabisin waktu berdua, makan bareng, ngobrolin hal-hal random, bahkan sekedar diem-dieman bareng. Orang-orang di sekitar kita sampai heran, gimana kita bisa sedekat itu. Mama dulu pernah cerita, pas gue masih di kandungan, Kak Sarah suka ngelus perut mama. Seakan-akan dia udah gak sabar buat nyambut gue ke dunia ini. Mungkin itu alasan kenapa kita bisa deket banget. Tapi sayang, ya itu semua tinggal kenangan. Gue udah gak bisa lagi ngerasain kehangatan dan kehadirannya. Karena ternyata Tuhan lebih sayang sama Kak Sarah. Mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Setiap hari, aku merasa seperti tengah berlari di dalam sebuah lingkaran. Kuliah, kerja, tidur, hanya itu yang bisa kulakukan berulang kali tanpa jeda. Bahkan untuk sekedar bernafas sejenak pun seakan tak mampu. Di mataku, semua orang di luar sana terlihat begitu jelas. Mereka bisa berdiri tegak, melangkah dengan pasti. Sementara aku di sini hanya bisa berjuang agar tidak tenggelam dalam pikiran-pikiran yang selalu menyiksaku di tengah malam. Jika sekali saja aku salah melangkah, aku mungkin akan terjatuh dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongku. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Tanpa kusadari, aku telah menghabiskan masa mudaku hanya untuk melarikan diri dari kenyataan yang selalu membuatku ingin meninggalkan dunia ini. Berpura-pura bahagia di luar sementara tersiksa di dalam sudah menjadi rutinitasku. Semua ini terjadi karena rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung malah menjadi sumber dari luka-luka yang terus membekas. Dinding-dinding rumahku seperti akan retak setiap kali mereka berteriak. Saling menyalahkan satu sama lain, seakan dunia hanya berputar di sekeliling mereka. Aku tahu, tidak seharusnya aku menyalahkan mereka. Mereka juga mungkin lelah, terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri sampai melupakan kehadiranku. Namun, salahkah aku jika berharap sedikit kehangatan dan rasa aman dari mereka? Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura
Penyesalan gue adalah masih ada banyak hal yang gue belum lakuin buat dia. Seharusnya dia ada di sini, nemenin gue di saat gue kesulitan dalam menghadapi masalah hidup. Karena jujur aja, kalau bukan karena Kak Sarah, mungkin gue gak akan bisa bertahan sampai di titik sekarang ini. Tak berhenti aku membenci bayanganku sendiri. Oh langit, semoga kau maafkan aku. Dulu Kak Sarah juga pernah bilang, gue harus selalu kuat apapun itu masalahnya. Justru dia kekuatan gue. Gimana gue bisa terus kuat kalau dianya aja gak ada? Ku harap masih ada aku sedikit di sana. Semua orang selalu mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang besar dan aku pasti bisa melewatinya. Namun terkadang aku merasa seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan lukaku yang sebenarnya. Tersenyum lebar seakan mencoba meyakinkan diri sendiri kalau semuanya akan baik-baik saja. Meskipun banyak dari mereka yang tulus ingin membantuku, aku selalu merasa tak berhak untuk membebani siapapun. Aku selalu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya aku lakukan? Apakah semua ini sepadan? Kapan semua ini akan berakhir? Apa aku hanya akan menjalani hidup seperti ini tanpa pernah benar-benar merasakan arti kehidupan? Halo nak, ada apa bu? Kamu ada uang lebih nak? Ada bu, kenapa? Beras di rumah sudah habis, adekmu juga belum bayar uang sekolah. Jualan ibu lagi sepi dari kemarin. Ibu harap kamu bisa bantu ibu ya nak. Iya bu, nanti Nabila kirim uangnya ya. Makasih banyak ya nak. Maaf ibu ngerepotin kamu. Enggak bu, enggak apa-apa. Nak, iya bu. Semangat ya nak, ibu yakin kamu kuat. Jangan lupa jaga kesehatan ya nak. Dari sekian banyak hal berat yang telah aku lalui, aku yakin masih ada satu titik di mana aku bisa menemukan cahaya di tengah jalan yang gelap ini. Mungkin untuk saat ini aku akan terus bertahan meskipun aku merasakan kekosongan di tengah keramaian. Aku akan bertahan demi mereka, demi diriku sendiri. Setiap hari ku mengais harta yang tak ku miliki. Apa yang aku miliki? Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana?
semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. 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 Sekarang lu nyalain gua, lu selalu aja ngikut masalah lu. Karena lo tuh gak pernah belajar dari kesalahan, lo selalu ngulang kesalahan yang sama. Tarik lu, anjing, lu selama ini gua ngapain? Gua kerja buat siapa? Buat lu, buat Jasmine. Gue gak bersyukur. Lo pikir selama ini yang bisa nerima lo dalam keadaan sekarang kalau bukan gue siapa? Anjing. Gua capek diurus mau surat bunga pisah. Ada banyak hal yang orang-orang tidak mengerti. Mereka hanya menyuruhku untuk merelakan semuanya, seolah-olah itu hal yang mudah. Namun, bagaimana aku bisa merelakan sesuatu ketika aku sendiri sulit menemukan kejelasan dalam hidupku? Setiap langkah yang aku ambil terasa penuh dengan keraguan, antara harus bertahan dan menerima keadaan, atau membiarkan diriku terus terluka hingga mati rasa. Tuhan, jika memang ada rencana yang lebih baik untukku, bisakah aku merasakannya sekarang? Aku hanya ingin tahu rasanya memiliki tempat di mana aku bisa benar-benar pulang tanpa rasa takut atau sakit yang selalu mengikuti. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Dulu Kak Sarah juga pernah bilang, gue harus selalu kuat apapun itu masalahnya. Justru dia kekuatan gue. Gimana gue bisa terus kuat kalau dianya aja gak ada? Seandainya waktu bisa diputar kembali, gue janji gue bakal berusaha lebih baik lagi buat ngejaga dia. Aku ingin kembali mendekapmu seperti sedia kala di saat kita berdua. Aku
Pertahanan yang selama ini aku bangun dengan susah payah pun runtuh juga. Seakan membawaku kembali ke titik awal. Titik di mana aku harus lebih menerima apa yang memang sudah Tuhan berikan. Karena sekeras apapun aku berusaha melarikan diri, aku sadar bahwa tidak akan pernah ada jalan keluar dari kenyataan yang memang tak bisa kuubah. Namun Tuhan, sebelum aku merelakan semuanya, izinkan aku untuk menjadi lemah sekali ini saja. Biarkan aku jujur pada diriku sendiri, mengakui bahwa aku memang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin akan tiba waktunya, ketika aku benar-benar bisa menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Tempat di mana aku tidak perlu lagi berpura-pura. Tempat di mana aku bisa merasa seutuhnya. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri. Kalau untuk cerita ke orang lain tentang apa masalah gue lebih milih diem, karena gue milih untuk nggak mau ngebebanin orang-orang yang ada di sekeliling gue tentang masalah gue. Kalau ditanya pernah. Terus cara gue ngehadapinya ya gue nurunin ego gue sih, dengan harapan perasaan gue nggak membebani orang lain yang di sekitar gue. Kalau dibilang pernah, pasti pernah. Cara gue untuk menghadapinya gitu, biasanya gue kalau ada masalah tuh lebih kayak untuk keluar gitu sih, kayak gue pengen sendiri aja gitu. Ya gue juga sama sih, pasti pernah. Namanya bisa bilang mungkin terlihat baik-baik saja gitu depan orang lain. Tapi kalau gue pribadi ya, gue ngerasa ya gue harus nyelesain dengan diri gue sendiri sih. Cara gue ngatasinnya ya kita cuma perlu hidup aja sih, gak perlu ngapa-ngapain. Mungkin kalau menghibur diri, gue cukup tidur aja di kos. Iya udah bilang aja sendiri, kita harus bisa menerimanya. Cara gue kan ya mau gak mau harus menerima realita aja, karena emang kenyataan gitu. Nggak mau gimana pun lu nangis sih, mau memohon sama siapapun itu gak bakal bisa kalau lu nggak menerima keadaan. Nanti cara gue kayak gitu adalah gue dengan cara cerita ke orang yang gue percaya aja sih. Gue ngerasa setiap masalah itu pasti bakal berlalu. Everything will pass. Entah senang, sedih. Kayak hidup tuh selalu beriringan kan. Jadi kalau misalkan ada masa-masanya kita lagi sedih, ya gue meyakinin diri sendiri kalau nanti juga ada bahagianya kok. Pasti gue juga pernah ngerasain kayak baik-baik aja, padahal sebenarnya nggak baik-baik aja. Kayak gitu juga sebenarnya kalau dipendam doang itu bakal sakit sendiri. Cuma kalau buat diluapin juga gue nggak yakin orang bakal tahan. Pasti pernah sih kayak gitu, tapi gue tetap yang pengen kayak baik-baik aja ya, karena gue nggak mau oversharing aja sih sama orang, karena nggak semua orang itu peduli sama kita.